Bapak Ibu, biar harta dan tahtaku lenyap, jangan kau tarik hadirat dan roh kudusmu daripadaku. Shalom umat Tuhan yang dikasihi. Hari ini saya mengajak kita semua untuk masuk ke ruang yang terdalam, ke tempat di mana debu dunia tidak lagi bersuara dan hanya satu cerita yang tersisa di jiwa seorang manusia. Tuhan, apapun boleh hilang, tapi jangan pernah tarik hadirat-Mu dari kami. Ambil harta, ambil tahta, ambil nama, ambil segala pujian. Asal jangan kau ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini adalah doa Daud ketika mahkotanya itu hampir runtuh, Bapak Ibu. Ketika kerajaannya diguncang oleh dosa dan kegagalan. Ketika lidahnya tidak lagi sanggup menyanyi karena rasa bersalah menekan tulangnya. Ia berseru di dalam Mazmur pertobatan yang agung, Bapak Ibu. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bukan doa seorang pahlawan, bukan teriakan seorang raja, tetapi jeritan jiwa seorang manusia yang sadar bahwa tanpa hadirat Allah, segala sesuatu menjadi debu, dan hadirat Allah, debu pun dapat menjadi kemuliaan. Satu hal yang perlu kita sadari, harta dapat hilang, tahta dapat runtuh, Bapak Ibu. Tetapi hadirat Tuhan adalah segala-galanya. Manusia memahat nama di batu, lalu batu itu diremukkan usia. Manusia menumpuk harta, namun harta hanyalah tamu singkat yang berpindah-pindah. Tetapi hadirat Tuhan, Bapak Ibu, hadiratnya tidak pernah dipindahkan waktu. Hadiratnya tidak pernah lapuk, tidak pernah pudar. Hadiratnya tidak bisa digantikan emas, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan, tidak bisa ditukar oleh kenikmatan sesaat. Sebab apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia, tetapi hatinya kosong dari kehangatan Allah? Apa gunanya seorang duduk di singgasana, namun di dalamnya ada kuburan rohani? Apa gunanya sebuah rumah penuh kasih, tetapi meja makan tidak lagi dipenuhi damai? Tanpa hadirat Tuhan, rumah menjadi bangunan. Dengan hadirat Tuhan, bangunan menjadi bait. Tanpa hadirat Tuhan, hidup menjadi rutinitas. Dengan hadirat Tuhan, rutinitas menjadi penyembahan, Bapak Ibu. Karena hadirat Tuhan adalah napas hidup orang benar. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita renungkannya. Ada banyak orang hidup, tapi tidak bernapas secara rohani. Ada banyak orang yang berjalan, tetapi jiwanya tidak bergerak. Ada banyak yang ketawa, tetapi roh mereka menangis. Mereka makan, tetapi tidak kenyang. Mereka tidur, tetapi tidak tenang. Mereka kaya, tetapi tetap miskin di dalam hatinya. Mengapa? Karena hanya hadirat Tuhan yang dapat mengisi ruang kosong itu, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah nafas yang membuat jiwa kita hidup. Ketika roh Tuhan pergi, Samson yang kuat menjadi lemah. Ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, tahtanya menjadi keranda, Bapak Ibu. Ketika hadirat Tuhan pergi dari Israel, bayi itu dinamai Ikabod. Kemuliaan Allah meninggalkan umat itu. Tetapi ketika roh Tuhan turun, para murid yang ketakutan berubah menjadi singa-singa Injil. Ketika hadirat Tuhan turun, penjara Paulus berubah menjadi ruang ibadah. Ketika hadirat Tuhan datang, api di dalam semak duri membuat Musa berdiri tegak di depan kerajaan besar. Hadirat Tuhan mengubah orang biasa menjadi pembawa kerajaan surgawi. Hal terbesar yang perlu kita takuti itu bukanlah kehilangan dunia, tetapi kehilangan hadiratnya. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, tetapi tidak takut kehilangan waktu doa. Ada yang takut kehilangan pengaruh, tetapi tidak takut kehilangan kekudusan.
Ada yang takut kehilangan penghasilan, tetapi tidak takut kehilangan suara Roh Kudus. Padahal, ketika Tuhan meninggalkan seseorang, semua yang lain akan ikut meninggalkannya. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam diri seseorang, semua yang lain dapat Tuhan pulihkan menurut waktu. Daud mengerti kebenaran ini. Ia tidak berdoa, pulihkan tahtaku, pulihkan namaku, pulihkan reputasiku. Tidak, ia hanya berkata, kembalikan padaku sukacita karena selamat darimu. Jangan ambil rohmu dariku. Inilah doa seorang manusia yang tahu prioritas kerajaan Allah. Mengapa hadirat Tuhan itu begitu berharga? Karena ia mengubah segala sesuatu, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan mengubah gurun menjadi taman, tempat kering menjadi mata air. Hadirat Tuhan mengubah tangisan menjadi nyanyian, air mata menjadi sukacita, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan mengubah dosa menjadi kesempatan. Kesalahan Daud tidak mengakhiri hidupnya, Tuhan menebusnya. Hadirat Tuhan itu memberi arah ketika kita tersesat. Hadirat Tuhan memberi kekuatan ketika stamina kita punah. Dan hadirat Tuhan itu memberi terang ketika jalan menjadi gelap. Dan yang paling dahsyat, Bapak Ibu, hadirat Tuhan membuat kita menjadi miliknya. Bukan cincin, bukan jabatan gereja, bukan pelayanan, bukan karunia, tapi hikmat Roh Kudus yang menandai kita sebagai anak-anak Allah. Nah, ini ada sebuah seruan profetik bagi umat Tuhan hari ini ya. Saya mendengar di dalam roh bahwa kita sedang memasuki masa di mana dunia akan mengguncangkan segala sesuatu. Ketidakpastian itu akan mengguncang ekonomi, kekecewaan akan mengguncang gereja, perpecahan akan mengguncang hubungan, tekanan akan mengguncang iman banyak orang. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau memegang hadiratku, engkau tidak akan pernah kehilangan aku. Dan selama engkau tidak kehilangan aku, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Ada orang yang kehilangan harta, tetapi tidak kehilangan Tuhan dan akhirnya Tuhan memulihkan semuanya. Ada orang yang kehilangan tahta, tetapi tidak kehilangan hadirat dan Allah menegakkan mereka kembali. Tetapi ada orang yang mempertahankan segala sesuatu, namun kehilangan hadirat Tuhan dan hidup mereka menjadi kosong seperti bejana tanpa isi. Jangan engkau seperti Esau yang menukar primogenitur dengan sepiring makanan ya. Jangan seperti Saul yang mempertahankan kekuasaan tetapi kehilangan pengurapan. Jangan seperti Demas yang mencintai dunia lalu menghilang dari kitab pelayanan. Lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ada sebuah doa kita semua yang ingin diselamatkan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini aku. Ambillah apa yang harus diambil. Robohkan apa yang harus dirobohkan, Tuhan. Bersihkan apa yang harus dibersihkan. Tetapi satu hal ku minta, sekiranya mungkin, janganlah kau tarik hadirat-Mu dari hidupku. Jika engkau harus mengosongkan keuntunganku, kosongkanlah. Jika engkau harus meruntuhkan rencanaku, runtuhkanlah. Jika engkau harus menarik gelarku, tariklah. Asal engkau jangan menarik Roh Kudus-Mu dariku. Biarkan hati ini tetap mendengar suara-Mu. Biarkan mata ini tetap dapat melihat cahaya-Mu. Biarkan kami tetap berjalan di dalam jejak-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup hanyalah bayang-bayang tanpa tubuh, lagu tanpa nada, dan perjalanan tanpa arah. Dengan-Mu Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin, segala sesuatu menjadi indah, segala sesuatu menjadi milik-Mu dan kemuliaan-Mu. Inilah diriku Tuhan, inilah permohonanku, inilah juga jiwaku. Pakailah aku seturut rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Amin.